Hai guys, kembali lagi di channel Cilihat. Hari ini kita akan berbagi kisah yang sempat viral dan buat banyak netizen menangis. Kisah wanita yang membenci suaminya 10 tahun ini pernah bikin banyak netizen menangis. Kisah mengaru biru tentang cinta dan kehidupan rumah tangga suami istri ini bisa menjadi pelajaran bagi pasangan suami istri lainnya agar dapat lebih bersyukur dengan apa yang telah mereka memiliki saat ini. Kisah ini sudah cukup lama viral di dunia maya, baik di Facebook ataupun di blog lainnya. Namun, terlepas dari semua ini, semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Berikut kisahnya, yang mampu membuat netizen terharu dan menangis. Selamat mencoba. Aku membencinya. Itulah yang selalu kubisikkan dalam hatiku hampir sepanjang kebersamaan kami. Meskipun menikahnya, aku tak pernah benar-benar menyerah hatiku padanya. Menikah karena paksaan orang tua membuatku membenci suamiku sendiri. Walaupun menikah terpaksa, aku tak pernah menunjukkan sikap benciku. Meskipun membencinya, setiap hari aku melayani sebagaimana tugas istri. Aku terpaksa melakukan semuanya karena aku tak punya pegangan lain. Beberapa kali muncul keinginan meninggalkannya, tapi aku tak punya kemampuan finansial dan dukungan siapapun. Kedua orang tuaku sangat menyayangi suamiku, karena menurut mereka suamiku adalah sosok suami yang sempurna untuk putrinya. Ketika menikah, aku menjadi istri yang sangat manja. Kulakukan segala hal sesuka hatiku. Suamiku juga memanjakanku sedemikian rupa. Aku tidak pernah benar-benar menjalani tugasku sebagai seorang istri. Aku terlalu bergantung padanya. Menganggap hal itu sudah seharusnya setelah apa yang ia lakukan padaku, aku telah menyerahkan hidupku padanya. Sehingga tugasnya lah membuatku bahagia dengan menuruti semua keinginanku. Di rumah kami, akulah ratunya. Tak ada seorang pun yang berani melawan. Jika ada sedikit saja masalah, aku selalu menyalahkan suamiku. Aku tak suka anduknya yang basah yang diletak di tempat tidur. Aku sebal melihat ia meletakkan sendok sisa mengaduk susu di atas meja dan meninggalkan bekas lengket. Dan aku benci ketika ia memakai komputerku meskipun hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Aku marah kalau ia menggantung bajunya di caps lock bajuku. Aku juga marah kalau ia memakai pasta gigi tanpa memecetnya dengan rapi. Aku marah kalau ia menghubungiku hingga berkali-kali ketika aku sedang bersenang-senang dengan teman-temanku. Tadinya aku memilih untuk tidak punya anak, meskipun tidak bekerja, tapi aku tak mau mengurus anak. Awalnya dia mendukung dan aku pun ber-KB dengan pil. Tapi rupanya ia menyembunyikan keinginannya begitu dalam sampai suatu hari aku lupa minum pil KB, dan meskipun ia tahu ia membiarkannya, aku pun hamil dan baru menyadarinya. Setelah lebih dari 4 bulan, dokter pun menolak menggugurkannya. Itulah kemarahanku terbesar padanya. Kemarahan semakin bertambah ketika aku mengandung sepasang anak kembar dan harus mengalami kelahiran yang sulit. Aku memaksakannya melakukan tindakan vasektomi agar aku tidak hamil lagi. Dengan patuh ia melakukan semua keinginanku, karena aku mengancam akan meninggalkannya bersama kedua anak kami. Waktu berlalu hingga anak-anak tak terasa berulang tahun ke-8. Seperti pagi-pagi sebelumnya, aku bangun paling akhir. Suami dan anak-anak sudah menungguku di depan meja makan. Seperti biasa, dialah yang menyediakan sarapan pagi dan mengantar anak-anak ke sekolah. Hari itu, ia mengingatkan kalau hari ini adalah peringatan ulang tahun ibuku. Aku hanya menjawab dengan anggupan tanpa mempedulikan kata-katanya yang mengingatkan peristiwa ulang tahun sebelumnya. Saat itu, aku memilih ke mall dan tidak hadir di acara ibu. Ya, karena merasa terjebak dengan perkawinanku, aku juga membenci kedua orang tuaku. Sebelum ke kantor,
Biasanya suamiku mencium pipiku saja dan diikuti anak-anak. Tetapi hari itu ia juga memelukku sehingga anak-anak menggoda ayahnya dengan ribut. Aku berusaha menggelak dan melepaskan pelukannya. Meskipun akhirnya ikut tersenyum bersama anak-anak. Ia kembali mencium hingga beberapa kali di depan pintu, seakan-akan berat untuk pergi. Ketika mereka pergi, aku pun memutuskan untuk ke salon. Menghabiskan waktu ke salon adalah hobiku. Aku tiba di salon langgananku beberapa jam kemudian. Di salon, aku bertemu salah satu temanku, sekaligus orang yang saya tidak sukai. Kami mengobrol dengan asik, termasuk saling memamerkan kegiatan kami. Tiba waktunya, aku harus membayar tagihan salon. Namun, betapa terkejutnya aku ketika menyadari bahwa dompetku tertinggal di rumah. Meskipun merogoh tasku hingga bagian terdalam, aku tak menemukannya di dalam tas. Sambil berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi hingga dompetku tak bisa kutemukan, aku menelepon suamiku dan bertanya, "Maaf sayang, kemarin Farhan meminta uang jajan dan aku tidak punya uang kecil, maka aku ambillah dari dompetmu. Aku lupa menaruhnya kembali ke tasmu. Kalau tidak salah, aku letakkan di atas meja kerjaku," katanya menjelaskan dengan lembut. Dengan marah, aku ngomelinya dengan kasar. Kututup telepon tanpa menunggunya dengan selesai bicara. Tak lama kemudian, handphoneku kembali berbunyi dan meski masih kesal, aku pun mengangkatnya dengan setengah membentaknya, "Apa lagi?" "Sayang, aku pulang sekarang. Aku akan ambil dompetnya dan mengantarnya padamu." "Sayang, sekarang di mana?" tanya suamiku dengan cepat. Khawatir aku menutup telepon kembali. Aku menyebut nama salonku tanpa menunggu jawabannya lagi. Aku kembali menutup telepon. Aku berbicara dengan kasir dan mengatakan bahwa suamiku akan datang membayar tagihanku. Si empuknya salon yang sahabatku sebenarnya sudah membolehkanku pergi dan mengatakan aku bisa membayarnya nanti kalau aku kembali lagi. Tapi rasa malu karena musuhku juga ikut mendengarkan ketinggalan dompetku membuatku gengsi untuk berutang dulu. Hujan turun ketika aku melihat keluar dan berharap mobil suamiku segera sampai. Menit berlalu menjadi jam, aku semakin tidak sabar sehingga mulai menghubungi handphone suamiku. Tak ada jawaban pun meskipun sudah berkali-kali ku telepon. Padahal biasanya hanya 2 kali berdering, teleponku sudah diangkat. Aku mulai merasa tidak enak dan marah. Teleponku diangkat setelah beberapa kali mencoba. Ketika suara bentaanku belum lagi keluar, terdengar suara asing menjawab telepon suamiku. Aku terdiam beberapa saat sebelum suara lelaki asing itu memperkenalkan diri. "Selamat siang Ibu, apakah Ibu istri dari Bapak Armadi?" Ku jawab pertanyaan itu segera. Lelaki asing itu ternyata seorang polisi. Ia memberitahu bahwa suamiku mengalami kecelakaan dan saat ini sedang dibawa ke rumah sakit kepolisian. Saat itu, aku hanya terdiam dan hanya menjawab terima kasih. Ketika telepon ditutup, aku berjonggok dan bingung. Tanganku menggenggam erat handphoneku yang kupegang dan beberapa pegawai salon mendekatiku dengan siap bertanya ada apa hingga wajah menjadi pucat seperti kertas. Entah bagaimana, akhirnya aku sampai di rumah sakit. Entah bagaimana juga tahu-tahu seluruh keluarga hadir di sana menyusulku. Aku hanya diam 1000 bahasa menunggu suamiku di depan ruang gawat darurat. Aku tak tahu harus melakukan apa karena selama ini dialah yang melakukan segalanya untukku. Ketika akhirnya setelah menunggu beberapa jam, tetap ketika kumandang azan maghrib, terdengar seorang dokter keluar dan menyampaikan berita itu. Suamiku telah tiada. Ia pergi bukan karena kecelakaan itu sendiri. Serangan stroke lah yang menyebabkannya kematian. Selesai mendengar kenyataan itu, aku malah sibuk menguatkan kedua orang tuaku dan orang tua yang shock. Sama sekali tak ada air mata setetes pun keluar dari kedua mataku. Aku sibuk menenangkan ayah ibuku, mertuaku, anak-anak yang terpukul memelukku dengan erat. Tetapi kesedihan mereka sama sekali tak mampu membuatku menangis.
Ketika jenazah dibawa ke rumah dan aku duduk di hadapannya, aku termangu menatap wajah itu. Kusadari baru kali inilah aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak tertidur pulas. Ku dekati wajahnya dan kupandangi dengan sesama. Saat itulah dadaku menjadi sesak, teringat apa yang telah ia berikan padaku selama 10 tahun kebersamaan kami. Kusentuh perlahan wajahnya yang telah dingin, dan kusadari inilah kali pertama aku menyentuh wajahnya yang dulu selalu dihiasi dengan senyuman hangat. Air mata merebak di mataku, mengaburkan pandanganku. Aku terkesiap, berusaha mengusap agar air mata tak menghalangi tatapan terakhirku padanya. Aku ingin mengingat semua bagian wajahnya, agar kenangan manis tentang suamiku tak akan berakhir begitu saja. Tapi bukannya berhenti, air mataku semakin deras membanjir kedua pipiku. Peringatan dari imam masjid yang mengatur prosesi pemakaman tidak mampu membuatku berhenti. Aku berusaha menahannya, tapi dadaku sesak mengingat apa yang telah kuperbuat padanya. Terakhir kali kami bicara, aku teringat betapa aku tak pernah memperhatikan kesehatannya. Aku hampir tak pernah mengatur makanannya, padahal ia selalu mengatur apa yang kumakan. Ia memperhatikan vitamin dan obat yang harus kukonsumsi, terutama ketika mengandung dan setelah melahirkan. Ia tak pernah absen mengingatkanku, makan teratur, makan terkadang menyuapiku kalau aku sedang malas makan. Aku tak pernah tahu apa yang ia makan karena aku tak pernah bertanya. Bahkan aku tak tahu apa yang ia sukai dan tidak disukai. Hampir seluruh keluarga tahu bahwa suamiku adalah penggemar mie instan dan kopi kental. Dadaku sesak mendengarkannya. Karena aku tahu ia mungkin terpaksa makan mie instan karena aku hampir tak pernah memasak untuknya. Aku hanya memasak untuk anak-anak dan diriku sendiri. Aku tak peduli dia sudah makan atau belum ketika dia pulang kerja. Ia bisa makan masakanku hanya kalau bersisa. Ia pun pulang larut malam setiap hari karena dari kantor cukup jauh dari rumah. Aku tak pernah mau menanggapi permintaannya untuk pindah lebih dekat ke kantornya, karena tak mau jauh-jauh dari tempat tinggal teman-temanku. Saat pemakaman, aku tak mampu menahan diri. Aku pingsan ketika melihat tubuhnya hilang bersama ogokan tanah yang menimbun. Aku tak tahu apapun sampai terbangun di tempat tidur besarku. Aku terbangun dengan rasa sesal memenuhi rongga dadaku. Keluarga besarku membujukku dengan sia-sia karena mereka tak pernah tahu mengapa aku begitu terluka kehilangan dirinya. Hari-hari yang kujalani setelah kepergiannya bukanlah kebebasan seperti yang selama ini kuinginkan, tetapi aku malah terjebak di dalam keinginan untuk bersamanya. Di hari-hari awal kepergiannya, aku duduk termangu memandangi piring kosong. Ayah, ibuku, dan mertuaku membujukku makan, tetapi yang kuingat hanyalah saat suamiku membujukku makan, kalau aku sedang mengambek dulu. Ketika aku lupa membawa handuk saat mandi, aku berteriak memanggilnya seperti biasa, dan ketika malah ibuku yang datang, aku berjongkok menangis di kamar mandi, berharap ia datang. Kebiasaanku yang menelponnya setiap kali aku tidak bisa melakukan sesuatu di rumah membuat teman kerjanya kebingungan menjawab teleponku. Setiap malam aku menunggunya di kamar tidur dan berharap esok pagi aku terbangun dengan sosoknya di sebelahku. Dulu aku begitu kesal kalau tidur mendengar suara dengkulnya, tetapi sekarang aku bahkan sering terbangun karena rindu mendengarnya kembali. Dulu aku kesal karena ia sering berantakan di kamar tidur kami, tetapi kini aku merasa kamar tidur kami terasa kosong dan hampa. Dulu aku begitu kesal jika ia melakukan pekerjaan dan meninggalkannya di laptopku tanpa mengautnya. Sekarang aku memandangi komputer, mengusap tus-tus berharap bekas jarinya masih tertinggal di sana.
Dulu aku paling tidak suka ia membuat kopi tanpa alas piring di meja. Sekarang bekas-bekas yang tersisa di sarapan pagi terakhirnya pun tidak mau kuhapus. Remote televisi yang biasanya disembunyikannya sekarang mudah kutemukan, meski aku berharap bisa mengganti kehilangannya dengan kehilangan remote. Semua kebodohan itu kulakukan karena aku baru menyadari bahwa dia mencintaiku dan aku sudah terkena panah cintanya. Aku juga marah pada diriku sendiri. Aku marah karena semua kelihatan normal meskipun ia sudah tidak ada. Aku marah karena baju-bajunya masih di sana, meninggalkan bau-bau yang membuatku rindu. Aku marah karena tidak bisa menghentikan penyesalanku. Aku marah karena tidak ada lagi yang membujukku agar tenang. Tak ada lagi yang mengingatku sholat meskipun kini kulakukan dengan ikhlas. Aku sholat karena aku ingin meminta maaf. Meminta maaf pada Allah karena menyia-nyiakan suamiku yang dianugerahi padaku. Meminta ampun karena telah menjadi istri yang tidak baik pada suamiku yang begitu sempurna. Sholatlah yang mampu menghapus dukaku sedikit demi sedikit. Cinta Allah padaku ditunjukkan dengan begitu banyak prihatin dari keluarga, untukku, dan anak-anak. Teman-temanku yang selama ini kubela-bela hampir tak pernah menunjukkan batang hidung mereka setelah kepergian suamiku. 40 hari setelah kematiannya, keluarga mengingatkanku untuk bangkit dari keterpurukan. Ada 2 anak yang menungguku dan harus kuhidupi. Kembali rasa bingung merasukiku. Selama ini aku tahu beres dan tak pernah bekerja. Semua dilakukan suamiku. Berapa besar pendapatannya selama ini, aku tak pernah peduli. Yang hanya aku pedulikan hanyalah jumlah rupiah yang ditransfer ke rekeningku. Untuk kupakai keperluan pribadi. Setiap bulan uang itu hampir tak pernah tersisa. Di kantor tempatnya bekerja, aku memperoleh gaji terakhir beserta kompensasi bonusnya. Ketika melihatnya, aku terdiam tak menyangka. Ternyata seluruh gajinya ditransfer ke rekeningku selama ini. Padahal aku tak pernah sedikit pun menggunakan untuk keperluan rumah tangga. Entah dari mana ia memperoleh uang lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena aku tak pernah bertanya sekalipun soal itu. Yang aku tahu, sekarang aku harus bekerja. Anak-anakku tak akan bisa hidup karena jumlah gaji terakhir dan kompensasi bonusnya tak akan cukup untuk menghidupi kami bertiga. Tapi bekerja di mana? Aku hampir tak pernah punya pengalaman sama sekali. Semuanya selalu diatur oleh dia. Kebingunganku terjawab pada beberapa waktu kemudian. Haya datang bersama seorang notaris. Ia membawa banyak sekali dokumen. Lalu notaris memberikan sebuah surat pernyataan suami bahwa ia mewariskan seluruh kekayaannya padaku dan anak-anak. Ia menyertai ibu dalam surat tersebut, tapi yang membuat tak mampu berkata apapun adalah isi suratnya untukku. Istriku Liliana tersayang, maaf karena harus meninggalkanmu terlebih dulu sayang. Maaf karena harus membuatmu bertanggung jawab mengurus segalanya sendiri. Maaf karena aku tak bisa memberimu cinta dan kasih sayang lagi. Allah memberikan waktu terlalu singkat karena mencintaimu dan anak-anak adalah hal yang terbaik kulakukan untukmu. Seandainya aku bisa, aku ingin mendampingi sayang selamanya. Tapi aku tak mau kalian kehilangan kasih sayangku begitu saja. Selama ini aku telah menabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan kalian nanti. Aku tak ingin sayang susah setelah aku pergi. Tak banyak yang bisa kuberikan, tetapi berharap sayang bisa memanfaatkan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Lakukanlah yang terbaik untuk mereka, ya sayang. Jangan menangis, sayangku yang manja. Lakukanlah banyak hal untuk membuat hidupmu yang terbuang percuma selama ini. Aku memberi kebebasan padamu, mewujudkan mimpi-mimpi yang tak sempat kau lakukan selama ini. Maafkan aku kalau menyusahkanmu dan semoga Tuhan memberimu jodoh yang lebih baik dariku. Teruntuk Farah, putri tercintaku, maafkan
karena ayah tidak bisa mendampingimu. Jadilah istri yang baik seperti ibu dan Farhan, kesatria perlindunganku. Jagalah ibu Farha, janganlah jadi anak yang bandel lagi, dan selalu ingat dimanapun kalian berada, ayah akan selalu di sana melihatnya. Oke, Buddy? Aku tersiap membaca surah ini. Ada gambar kartun dengan kacamata yang diberi Linda. Menjulur kas suamiku kalau ia mengirimkan nota. Notaris memberitahu bahwa selama ini suamiku memiliki beberapa asuransi dan tabungan deposito dari hasil warisan ayah kandungnya. Suamiku membuat beberapa usaha dari hasil deposito tabungan tersebut, dan usaha tersebut cukup berhasil meskipun dimanajeri oleh orang-orang kepercayaannya. Aku hanya bisa menangis terharu mengetahui betapa besar cintanya pada kami, sehingga ketika ajal menjemputnya, ia tetap membanjiri kami dengan cinta. Aku tak pernah berpikir untuk menikah lagi. Banyaknya lelaki yang hadir tak mampu menghapus sosoknya yang masih begitu hidup dalam hatiku. Hari demi hari hanya kuabdikan untuk anak-anakku. Ketika orang tuaku dan mertuaku pergi satu persatu meninggalkanku selama-lamanya, tak satu pun meninggalkan kesedihan sedalam kesedihanku saat suamiku pergi. Kini kedua putra-putriku berusia 23 tahun. 2 hari lagi putriku menikahi seorang pemuda dari tanah seberang. Putri kami bertanya, "Ibu, aku harus bagaimana nanti setelah menjadi istri? Soalnya Para kan gak bisa masak, gak bisa nyuci. Gimana ya, Bu?" Aku merangkulnya sambil berkata, "Cinta sayang, cintailah suamimu, cintailah pilihan hatimu, cintailah apa yang ia miliki dan kau akan mendapatkan segalanya. Karena cinta, kau akan belajar menyenangkan hatinya, akan belajar menerima kekurangannya, akan belajar bahwa sebesar apapun persoalan, kalian akan menyelesaikan atas nama cinta." Putriku menatapku, sepertinya cinta ibu untuk ayah. Cinta itukah yang membuat ibu tetap setia pada ayah sampai sekarang? Aku menggelang, "Bukan sayangku, cintailah suamimu seperti ayah mencintai ibu dulu. Seperti ayah mencintai kalian berdua, ibu setia pada ayah karena cinta ayah yang begitu besar pada ibu kalian berdua." Aku mungkin tak beruntung karena tak sempat menunjukkan cintaku pada suamiku. Aku menghabiskan 10 tahun untuk membencinya, tetapi menghabiskan hampir sepanjang sisa hidupku untuk mencintainya. Aku bebas darinya karena kematian, tapi aku tak pernah bisa bebas dari cintanya yang begitu tulus. Jadi pelajarannya bagi pasangan suami istri agar dapat lebih bersyukur dengan apa yang telah mereka miliki saat ini. Jadi guys, semoga video kali ini bermanfaat bagi orang-orang lainnya. Dan jangan lupa like,